sudah kakek-kakek, saya jadi cucunya. Saya jadi cucunya. Ya kan? Sasarannya adalah bukan anak kecil, kita. Bukan orang tua. Mereka beranggapan orang yang 60 tahun kalau dia ibadah di masjid dia wajarlah 60 tahun. Kalau sudah 50 tahun ke sana mereka tidak takut. Justru ketakutan mereka adalah ketika orang-orang yang muda ini bangkit dan militan dengan Islam, mereka kembali kepada Islam, mereka kembali kepada masjid, mereka giat beribadah, mereka pemahaman Islam benar. Inilah takut terhadap pemahaman seperti ini. Silakan nonton TV. Iklan-iklan siapa yang melakukannya? Muda, tua, atau anak-anak? Hah? Halo? Ya tergantung iklannya ya. Ya. Coba lihat sinetron, film-film. Sasarannya kan generasi muda. Nggak ada tuh tontonan 60 tahun ke atas, sedikit lah. Dan itu pun dilakukan pada waktu subuh, kuliah subuh. Di saat yang muda masih tidur. Ketika di saat waktu yang santai, sore, malam, itu kan tontonan-tontonan anak-anak muda. Dan mereka sasarannya adalah kita. Ya, jadi sasarannya adalah kita. Makanya Rasulullah sangat memberi perhatian lebih kepada generasi muda ini. Berangkat dengan Ibnu Abbas ketika lagi kecil. Ya gulam inni mu'allimuka kalimatin, wahai gulam, aku akan memberikan beberapa kalimat. Ini perhatian Rasulullah kepada generasi muda. Dia sangat memperhatikan. Subhanul yaum rijalun, pemuda masa ini kini, pemimpin di masa yang akan datang. Jadi gambaran mereka, kalau generasi mudanya dimatikan pemikirannya, dimatikan akidahnya, dihancurkan akhlaknya, sudahlah, nggak usah diserang. Untuk menyerang seorang Syekh Ahmad Yasin, meskipun lumpuh, harus berapa rudal yang mereka pakai. Untuk menyerang generasi muda yang tubuhnya komplit, sempurna, tenaganya kuat, dia cukup dengan buat TV, dibeli oleh umat Islam, buat acara, ditonton oleh umat Islam, hasilnya tidak usah membuat rudal dan disiapkan ke sana. Cukup dengan diberi TV dan diberi acara, mereka sudah lumpuh. Ini Ghazul Fikri. Ya, jadi sasarannya adalah kita. Makanya kita, bagaimana umat Islam, generasi-generasi mudanya ini harus jadi targetan kita. Kita bersyukur hari ini Allah masukkan kita pada bagian orang-orang dakwah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi ini yang kedua, sasaran Ghazul Fikri adalah kaum muda, bukan orang tua atau anak-anak. Dan kita bisa lihat bagaimana acara-acara di TV lah yang real di hadapan kita. Baik, apa yang mereka lakukan untuk melakukan Ghazul Fikri ini? Upaya mereka dalam Ghazul Fikri yang pertama adalah merusak akhlak. Merusak akhlak, ifsadul akhlak. Kalau kita baca hadis Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kalau kita baca lagi hadis yang lain, semacam hadis Abu Dawud, Imam Tirmidzi, amalan yang paling memberatkan mizan adalah akhlak. Ketika Rasulullah dalam hadis yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya. Dan kalau kita membaca ayat-ayat Quran berkenaan dengan ibadah, baik yang ibadah mahdoh ataupun ibadah, baik ibadah dalam sifat umum ataupun khusus, ternyata merujuk kepada pembentukan akhlak. Contoh yang umum, ya ayyuhan nasu ubudu Rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itu apa? Akhlak sebenarnya. Ya kan? Nah, contohnya salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya munkar, tanha 'anil fahsya wal munkar itu apa? Akhlak. Mencegah keji dan munkar. Makanya kan kata Rasulullah, malam tanhahu
tidak mencegah keji dan munkar, maka tidak ada salat bagi dia. Dalam hadis yang lain, tidaklah semakin dekat dengan Allah kecuali semakin jauh. Jadi orang yang sholat tetapi dari sholatnya tidak membentuk akhlak, itu menunjukkan sholatnya tidak benar. Ya, kalau dalam kedokteran ada malpraktek dalam sholatnya. Teori sholat kan tahan yang bahasa wal munkar. Kenyataannya orang sehabis sholat dia mencari sendal yang terbaik. Dia bawa sendal jelek, pulang bawa sendal baik. Berarti kan ada masalah dengan sholatnya. Habis sholat tidak akrab dengan teman, habis sholat tidak senang dengan tetangga. Ini kan dipertanyakan. Karena sebetulnya orang yang sholat itu dia harus menjadi penyebar kasih sayang. Assalamualaikum, assalamualaikum, ya kan? Dia harus jadi orang yang tawadhu. Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Lantas kenapa kita sombong kalau memang kita sholat? Ini kan akhlak. Dari sholat, akhlak. Ketika seseorang senantiasa sholat tapi dia tidak terbentuk akhlak, maka tadi dipertanyakan sholat. Baik, ibadah haji dalam Al-Baqarah, "Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Akhlak. Dia tidak fasik, dia tidak rafas, dia tidak senang bermujadalah. Ini adalah akhlak. Jadi ibadah haji akhlak. Jadi haji yang mabrur itu kalau sebelumnya tukang adu hayam, pas sudah jadi haji jadi tukang adu domba. Ini bukan haji yang mabrur. Rasulullah kan menyatakan mabirul haji. Apa yang disebut haji yang mabrur itu? Tibul kalam. Jadi ucapannya jadi benar, baik, it'amut ta'am. Dia menjadi memiliki rasa solidaritas yang tinggi dengan sesama. Ini haji yang mabrur. Ternyata haji adalah akhlak. Nah, kemudian contohnya zakat akhlak. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Tazkiyah itu adalah akhlak. Jadi ternyata ikhwafillah, apapun ibadah yang Allah wajibkan kepada kita ternyata mengerucut kepada akhlak. Dan disinilah bahasa Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, ketika Islam itu adalah akhlak dan mereka lewat Ghazul Fikri itu yang pertama adalah merusak akhlak itu. Jadi merusak akhlak. Saya juga ingin menyampaikan hadis Imam Ahmad kalau tidak salah, ketika ada seorang ibu-ibu yang dilaporkan oleh sahabat, ya Rasul, dia itu malamnya senang sholat malam, siangnya berpuasa. Satu, ya Rasul, dia jelek dengan tetangganya. Apa kata Rasul? Hiya finnari, dia di neraka. Gitu. Ada orang yang ibadahnya biasa-biasa, datang ke Rasul, Rasul, aku tidak akan menambah. Aku melakukan sholat, aku melakukan puasa Ramadan, aku menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan. Aku tidak akan menambah apapun. Apakah aku masuk surga? Tidak. Kata Rasulullah, nah, kamu masuk surga. Jadi dia hanya salat 5 waktu, dia hanya puasa Ramadan tanpa ditambah puasa sunnah. Dia menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan, tidak menambah lagi. Dia bertanya, a'adkhulul jannah? Apakah aku masuk surga? Kata Rasul, nah, kamu masuk surga. Ini seorang ibu dilaporkan dia ahli ibadah, malamnya senang sholat, siangnya berpuasa. Satu, dia jelek dengan tetangga. Kata Rasulullah, dia di neraka. Alhamdulillah. Nah, begitu urgennya akhlak bagi kita, sehingga sasaran mereka pun adalah bukan membiarkan mereka sholat, tapi tidak membiarkan akhlaknya itu terwujud. Ini upaya mereka. Upaya yang pertama adalah ifsadul akhlak, menghancurkan akhlak. Ya, ifsadul akhlak. Ya, ini lewat Ghazul Fikri. Kemudian yang kedua, setelah